Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Arta dengan NIM 2534379. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan perancangan basis data sistem perpustakaan digital kampus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD yang telah saya buat untuk sistem perpustakaan digital kampus. Pada diagram terdapat 5 entitas utama, yaitu mahasiswa, peminjaman, buku, petugas, dan yang terakhir kategori. Entitas mahasiswa menyimpan data mahasiswa yang melakukan peminjaman buku. Atribut yang dimiliki antara lain ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, jurusan, angkatan, alamat, dan terakhir nomor HP. Yang kedua, entitas peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku. Atributnya meliputi ID peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta foreign key berupa ID mahasiswa, ID petugas, dan ID buku. Yang ketiga, entitas petugas menyimpan data petugas perpustakaan. Atributnya terdiri dari ID petugas sebagai primary key, nama petugas, alamat, dan nomor HP. Yang keempat, entitas buku menyimpan informasi koleksi buku. Atributnya meliputi ID buku sebagai primary key, judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbit, serta ID kategori sebagai foreign key. Dan yang terakhir, entitas kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau bidang tertentu. Entitas ini memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Sekarang saya akan menjelaskan hubungan antar entitas. Mahasiswa berhubungan dengan peminjaman melalui relasi melakukan dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman. Buku berhubungan dengan peminjaman melalui relasi dipinjam dengan kardinalitas one to many, yang artinya satu buku dapat dipinjam dalam banyak transaksi yang berbeda. Yang ketiga, kategori berhubungan dengan buku melalui relasi memiliki dengan kardinalitas one to many, sehingga satu kategori dapat memiliki banyak buku. Dan yang terakhir, petugas berhubungan dengan peminjaman melalui relasi melayani dengan kardinalitas one to many, yang berarti satu petugas dapat melayani banyak transaksi peminjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi database menggunakan MySQL berdasarkan hasil perancangan ERD yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langkah pertama adalah membuat database dengan nama DB perpustakaan menggunakan perintah create database. Database ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan dalam sistem perpustakaan digital kampus. Setelah database dibuat, saya menggunakan perintah use DB perpustakaan untuk mengaktifkan database tersebut sehingga proses pembuatan tabel dapat dilakukan di dalamnya. Selanjutnya, saya membuat tabel mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Tabel ini memiliki atribut seperti ID mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, angkatan, alamat, dan nomor telepon. Atribut ID mahasiswa ditetapkan sebagai primary key karena digunakan sebagai identitas unik setiap mahasiswa. Kemudian, saya membuat tabel kategori yang berfungsi untuk menyimpan data kategori buku. Tabel ini memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori.
Setelah itu, saya membuat tabel buku yang digunakan untuk menyimpan informasi koleksi buku perpustakaan. Tabel ini memiliki atribut ID buku sebagai primary key, serta atribut lainnya seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbit, ID kategori, dan ID kategori sebagai foreign key yang menghubungkan tabel buku dengan tabel kategori. Selanjutnya, saya membuat tabel petugas yang digunakan untuk menyimpan data petugas perpustakaan. Tabel ini terdiri dari ID petugas sebagai primary key, nama petugas, alamat, dan terakhir nomor HP. Terakhir, saya membuat tabel peminjaman yang digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku. Tabel ini memiliki ID peminjaman sebagai primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta 3 foreign key yaitu ID mahasiswa, ID buku, dan ID petugas. Ketiga foreign key tersebut digunakan untuk menghubungkan tabel peminjaman dengan tabel mahasiswa, buku, dan petugas. Selanjutnya, saya akan melakukan manipulasi data menggunakan perintah insert intro untuk menambahkan data ke dalam tabel yang telah dibuat sebelumnya. Pertama, saya mengisi tabel mahasiswa dengan 10 data mahasiswa. Data yang dimasukkan meliputi identitas mahasiswa, nama, jurusan, angkatan, alamat, dan nomor telepon. Data ini nantinya digunakan sebagai data peminjam dalam sistem perpustakaan. Selanjutnya, saya mengisi tabel kategori dengan 5 kategori buku yaitu teknologi informasi, sains, ekonomi, pendidikan, dan yang terakhir adalah sastra. Data kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan bidang atau jenisnya. Setelah itu, saya mengisi tabel buku dengan 10 data buku. Setiap data buku berisi informasi seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbit, serta kategori buku yang dihubungkan dengan atribut ID kategori. Kemudian, saya mengisi tabel petugas dengan 3 data petugas perpustakaan. Data ini digunakan untuk mencatat petugas yang melayani setiap transaksi peminjaman. Terakhir, saya mengisi tabel peminjaman dengan 15 data transaksi peminjaman. Pada tabel ini, terdapat informasi mengenai tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, mahasiswa yang meminjam, buku yang dipinjam, serta petugas yang melayani transaksi tersebut. Data pada tabel peminjaman terhubung dengan tabel mahasiswa, buku, dan petugas melalui foreign key sehingga hubungan antar data dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, saya akan membuat beberapa query SQL untuk menampilkan dan mengolah data yang terdapat pada database perpustakaan. Pada query pertama, saya menggunakan perintah select from mahasiswa untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel mahasiswa. Query ini digunakan untuk melihat data mahasiswa yang telah tersimpan di dalam database. Yang kedua, saya menghubungkan tabel buku dengan tabel kategori menggunakan join. Query ini bertujuan untuk menampilkan informasi buku beserta kategori yang dimilikinya, sehingga data buku dapat dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Pada query ketiga, saya menghubungkan tabel peminjaman, mahasiswa, buku. Query ini digunakan untuk menampilkan riwayat peminjaman yang berisi nama mahasiswa, judul buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Pada query keempat, saya menggunakan fungsi count dan group by untuk menghitung jumlah buku yang dipinjam oleh masing-masing mahasiswa. Hasil query ini menunjukkan total transaksi peminjaman yang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Yang kelima, saya menggunakan count, group by, dan order by untuk mengurutkan jumlah peminjaman dari yang terbesar.
berdasarkan data yang telah dibuat. Mahasiswa Alika menjadi mahasiswa yang paling banyak melakukan peminjaman buku. Yang keenam, saya menggunakan fungsi MON untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan bulan peminjaman. Query ini digunakan untuk mengetahui jumlah transaksi yang terjadi pada setiap bulan. Yang ketujuh, saya menggunakan left join untuk membandingkan data pada tabel buku dengan tabel peminjaman. Query ini bertujuan untuk menampilkan buku yang belum pernah tercatat dalam transaksi peminjaman. Dan yang terakhir, saya menghubungkan tabel petugas dengan tabel peminjaman menggunakan join. Kemudian menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah transaksi yang dilayani oleh masing-masing petugas. Query ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat aktivitas setiap petugas perpustakaan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.